Teganya kau menikah lagi, Mas. Padahal kamu itu yang mandul. Part 3, tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton part sebelumnya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Kamu siap, Fa? Suara Rido membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk pelan. Walaupun ini adalah keinginanku, hatiku tetap terasa berat. Rasa sakit dan kecewa tidak bisa kuabaikan. Sesakit apapun, aku harus tetap melangkah. Namun tidak bisa aku pungkiri, perceraian adalah luka yang mendalam. Perpisahan ini mematahkan impian yang pernah kubangun. Membuat cintaku yang dulu kukira abadi, kini berubah menjadi serpihan yang sulit kuperbaiki. Hari ini adalah hari yang selama ini aku hindari, tetapi akhirnya harus kuhadapi. Hari yang penuh luka dan kenangan pahit, membuat dadaku terasa sesak dan mataku terasa panas. Namun aku harus tetap kuat. Aku harus menjalani semuanya, meski hatiku perih. Ya, ini adalah hari perceraian antara aku dan Mas Angga. Hari yang akan mengakhiri segalanya. Berkat bantuan Rido, proses ini bisa lebih cepat selesai. Dia yang selama ini mendampingiku, memastikan aku tidak menghadapi semuanya sendirian. Aku meminta mempercepat semuanya, karena aku ingin segera terbebas dari hubungan ini. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata, tapi aku berusaha menahannya. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa Mas Angga, pria yang begitu aku cintai, bisa mengkhianati pernikahan ini. Pria yang selama ini kubanggakan, malah memilih jalan yang menyakitkan. Aku sudah berusaha sebaik mungkin menjadi istri yang setia, menerima semua kekurangannya tanpa mengeluh. Namun pada akhirnya, aku harus menanggung luka ini. Fa, kamu baik-baik saja kan? Suara Anin membuyarkan lamunanku lagi. Ia menyentuh bahuku dengan lembut, memberikan dukungan tanpa kata-kata. Iya Nin, aku baik-baik saja. Jawabku singkat. Sebenarnya, aku tidak benar-benar baik-baik saja. Hatiku hancur berkeping-keping. Tetapi aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku harus melepaskan Mas Angga. Karena mempertahankannya hanya akan membuatku semakin terluka. Tidak ada gunanya bertahan pada sesuatu yang sudah rusak, terlebih saat cinta itu dikhianati. Ayo masuk, aku di sini, kamu gak sendirian, ujar Rido sambil tersenyum kecil, mencoba menenangkanku. Aku menarik nafas panjang, berusaha menguatkan diri. Terima kasih ya Dok, kami pun masuk ke ruang persidangan. Di sana, aku berusaha fokus pada apa yang dikatakan hakim. Meskipun sulit, Mas Angga duduk di sebelahku, diam tanpa kata. Aku tahu dia sesekali melirik ke arahku, tapi aku tidak mau menoleh. Melihat wajahnya hanya akan menambah rasa sakitku. Persidangan berjalan dengan cepat. Hakim membacakan keputusan dengan suara tegas. Dengan ini, saya menyatakan bahwa Saudara Angga Pratama dan Saudari Syifa Az-Zahra telah resmi bercerai. Saat itu juga, air mataku akhirnya jatuh. Entah kenapa aku merasa lega sekaligus terluka. Di satu sisi, aku merasa bebas dari tekanan, bebas dari pengkhianatan dan masalah yang selama ini membebaniku. Namun di sisi lain, perpisahan ini tetap menyisakan luka yang mendalam. Cinta yang pernah kubangun bersama Mas Angga, kini benar-benar telah berakhir. Anin meraih tanganku, menggenggamnya dengan erat. Kamu luar biasa, Fa. Aku yakin kamu bisa melewati semua ini. Kamu perempuan yang tangguh, dan aku yakin kebahagiaan akan segera menyapamu. Aku mengangguk, mencoba tersenyum meski masih dengan air mata. Terima kasih ya, Nin. Tanpa kamu dan Rido, mungkin aku gak bisa sekuat ini. Ayo kita keluar sekarang, berdiri dari tempat duduknya. Kami bertiga meninggalkan ruang sidang. Dengan langkah kecil, aku meninggalkan masa lalu yang pahit,
berusaha menata hidup baru. Aku tahu meskipun sulit, aku pasti bisa melewati ini semua. Pelangi pasti akan muncul setelah badai berlalu. Saat langkah kami beranjak menuju mobil, tiba-tiba Mas Angga muncul. Kali ini ia datang sendirian. Tidak ada ibu atau Nadine yang biasanya selalu menemaninya. Aku merasa lebih lega karena jika mereka ikut, suasana pasti akan memanas. Mas Angga langsung menghampiriku. Tanpa banyak bicara, dia menggenggam tanganku dengan erat. Namun aku dengan tegas menarik tanganku dan menjauh darinya. "Fa, aku gak mau berpisah dari kamu," ucapnya lirih dengan tatapan yang seolah memohon. Aku menatapnya dingin. "Mas, aku mohon, jangan seperti ini. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi, Mas. Aku dan kamu sudah resmi bercerai. Aku bukan lagi istrimu." "Tapi aku gak mau kehilangan kamu, Fa. Aku mau kita seperti dulu lagi," katanya sambil mencoba mendekatiku lagi. Aku hanya tersenyum kecil, getir. Kata-katanya terdengar seperti sebuah ironi bagiku. "Seharusnya kamu sudah memikirkan itu dari awal, Mas, ketika kamu memutuskan untuk menikahi Nadine. Saat itu juga kamu harus siap kehilangan aku. Tidak semua yang kamu inginkan bisa kamu miliki, Mas. Pilihanmu sudah jelas, dan konsekuensinya adalah kehilangan aku." "Fa, aku salah. Aku menyesal, Fa." Suaranya kini terdengar lebih mendesak. Aku menggeleng perlahan. "Maaf, Mas. Aku sudah memilih untuk pergi. Silahkan kamu bahagia bersama Nadine. Itu sudah keputusanmu, dan aku menghargainya." "Fa, tolong dengarkan aku dulu," katanya lagi, masih berusaha. Namun aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Sudah cukup, Mas. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah cukup terluka, dan aku ingin melanjutkan hidupku tanpa kamu." Tanpa menunggu jawabannya, aku segera masuk ke dalam mobil, mengabaikan panggilannya yang terus menggema. Aku harus kuat. Sesampainya di rumah, teleponku tiba-tiba berdering. Nama Kaisar muncul di layar ponselku. "Kamu sudah resmi bercerai dari Angga, Fa?" tanyanya langsung tanpa basa-basi. "Iya, Sar," jawabku singkat. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku tahu ini pasti berat buat kamu, tapi kamu harus tetap sabar dan kuat ya, Fa." "Iya, Sar. Terima kasih ya sudah selalu ada untuk mendukungku," balasku dengan tulus. Hening sejenak di antara kami sebelum ia berbicara lagi. "Fa, aku boleh ke apartemenmu nggak?" Aku mengeriyit, bingung. "Ke apartemenku? Untuk apa?" "Ada sesuatu yang penting yang ingin aku bicarakan langsung denganmu, Fa," katanya dengan suara serius. "Apa itu, Sar?" tanyaku, mulai merasa penasaran. "Ini sulit dijelaskan lewat telepon. Aku rasa lebih baik kalau kita bicara langsung," jawabnya, mencoba meyakinkan. "Tidak, Sar. Kalau kamu gak mau kasih tahu sekarang, aku gak akan mengizinkan kamu untuk datang. Aku gak mau ada masalah atau omongan macam-macam. Statusku sekarang seorang janda, dan kamu pengusaha sukses. Aku gak mau menambah masalah," kataku dengan tegas. Kaisar tertawa kecil mendengar jawabanku. "Tenang saja, Fa. Aku gak akan memaksa kalau kamu gak nyaman. Kalau begitu, katakan saja sekarang. Apa yang sebenarnya ingin kamu bicarakan?" desakku. Ia menarik nafas panjang sebelum menjawab. "Aku ingin mengajak kamu kerjasama, Fa. Ini serius. Aku rasa kamu punya potensi besar untuk proyek ini." "Kerjasama apa?" tanyaku, mulai tertarik. "Nanti aku jelaskan semuanya kalau kita ketemu. Jadi bagaimana?" Aku terdiam sejenak, mempertimbangkan ucapannya. "Baiklah, kamu bisa datang, tapi aku akan pikirkan dulu tawaran kamu." "Terima kasih ya, Fa. Aku akan segera ke sana," katanya dengan nada lega. Aku menutup telepon dan menghela nafas panjang. Apapun yang Kaisar rencanakan, semoga itu menjadi awal yang baik untuk kehidupanku yang baru. Kaisar tiba di apartemenku sekitar 1 jam setelah dia menelpon. Meskipun aku sudah memberikan izin, ada rasa canggung yang tak bisa aku abaikan. Bagaimanapun, aku baru saja resmi bercerai, dan kini seorang pria datang ke apartemenku,
Walaupun tidak ada tetangga yang mungkin bergosip seperti di perumahan, aku tetap merasa tidak nyaman. Silahkan duduk, Sar. Jadi, apa yang sebenarnya ingin kamu bicarakan soal kerjasama itu? Tanyaku sambil menyerahkan segelas minuman kepadanya. Kaisar menerima gelas itu, lalu menatapku dengan ekspresi serius. Sebelumnya, aku minta maaf ya, Fa, tapi hal ini sangat penting. Aku rasa kita perlu bicara dari hati ke hati. Penting? Tentang apa? Tanyaku, mulai merasa penasaran. Dia menghela nafas sebelum menjawab. Fa, aku tahu kamu bukan wanita biasa. Bahkan di tengah situasi sulit seperti ini, kamu bisa membangun kafe kamu dari nol sampai sesukses sekarang. Itu membuktikan kalau kamu memang sosok yang luar biasa. Dan aku percaya, kamu punya kemampuan yang lebih dari cukup untuk membantuku. Aku tersenyum kecil mendengar pujiannya, meskipun masih bingung arah pembicaraannya. Terima kasih atas apresiasimu, Sar, tapi aku belum benar-benar paham apa yang kamu maksud. Jadi begini, katanya sambil meletakkan gelas di meja. Aku sedang kesulitan mengelola perusahaan ayahku. Rasanya berat mengemban tanggung jawab ini sendirian. Apalagi pengalamanku masih sangat minim. Setelah melihat caramu mengelola kafe dan mengingat waktu dulu kamu bekerja di perusahaanku, aku yakin kamu bisa menjadi seseorang yang sangat membantu. Kamu ingin aku kembali ke perusahaanmu? Tanyaku, mencoba mencerna ucapannya. Kaisar mengangguk. Lebih dari itu, Fa. Aku ingin kamu menjadi wakil CEO di perusahaanku. Aku butuh seseorang yang punya visi, dan aku yakin kamu adalah orang yang tepat. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari kata-kata yang pas. Tapi, Sar, aku kan cuma lulusan S1 manajemen. Bukankah banyak direktur di perusahaanmu yang lebih berpengalaman daripada aku? Dia menggeleng dengan tegas. Pendidikan bukan masalah besar bagiku, Fa. Yang aku lihat adalah pengalamanmu dan bagaimana kamu mampu memimpin. Itu lebih penting, Fa. Tapi, aku menggigit bibir, ragu-ragu. Aku belum siap bertemu dengan Mas Angga lagi. Dia masih bekerja di perusahaanmu, kan? Kaisar tersenyum, lalu berkata dengan nada yang meyakinkan. Fa, jangan pikirkan itu. Dibandingkan posisimu sebagai wakilku, jabatan Angga sebagai manajer itu tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau kamu mau, kamu bisa mengambil keputusan soal dia. Aku termenung. Tawaran ini adalah kesempatan besar. Peluang untuk membuktikan bahwa aku bisa bangkit setelah perceraian. Baiklah, Sar. Aku tidak bisa memberi jawaban sekarang, tapi aku akan mempertimbangkannya, kataku akhirnya. Mendengar itu, Kaisar tersenyum lega. Terima kasih ya, Fa. Aku benar-benar menghargai keputusanmu, apapun itu. Aku membalas senyumannya, sedikit lega namun tetap waspada. Aku tahu langkah yang aku ambil nanti akan menentukan masa depanku. Setelah Kaisar berpamitan, aku segera menghubungi Anin dan Rido. Aku butuh pendapat mereka tentang tawaran yang baru saja diberikan oleh Kaisar. Kebetulan mereka bilang ingin mampir ke kafeku hari ini untuk membahas persiapan tunangan mereka. Beberapa jam kemudian, kami bertemu di kafe. Wajah mereka terlihat sumringah, jelas terpancar kebahagiaan. Hai Fa, jadi ada apa nih? Jangan-jangan masih soal Angga ya? Canda Rido sambil menarik kursi dan duduk di depanku bersama Anin. Aku tersenyum tipis. Bukan, Dok. Aku sudah gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Justru sekarang aku pengen minta pendapat kalian soal hal lain. Pendapat tentang apa, Fa? Tanya Anin penasaran. Tadi pagi, Kaisar datang ke apartemenku dan belum selesai aku berbicara, Anin langsung memotongnya. Dia ngapain, Fa? Jangan-jangan ada yang aneh-aneh ya? Hus, Nin, jangan asal ngomong. Dengerin dulu, jawabku dengan kesal. Maaf, Fa, aku refleks saja, katanya cepat-cepat meminta maaf. Aku menarik nafas panjang sebelum melanjutkan. Kaisar menawarkan aku menjadi wakil CEO di perusahaannya. Mendengar itu, Rido langsung merespon. Wah, bagus dong. Terus, kenapa kamu ragu? Aku ngerasa gak pantas, Dok.
Apalagi kalau aku harus bertemu lagi sama Angga di sana, jawabku dengan nada ragu. Justru itu kesempatan kamu, Fa. Kamu bisa tunjukkan ke dia kalau tanpa dia, kamu bisa lebih sukses dan bahagia, kata Anin menyemangati. Iya, aku juga sempat kepikiran begitu, tapi aku masih kurang percaya diri. Fa, jangan sia-siakan peluang ini. Kesempatan seperti ini gak akan datang 2 kali loh, kata Rido dengan nada serius. Anin mengangguk setuju. Benar itu, Fa. Aku yakin Kaisar memilih kamu karena dia percaya sama kemampuanmu. Akhirnya aku mengambil keputusan. Oke deh, aku terima saja tawaran itu. Aku gak boleh menyia-nyiakan peluang besar ini. Setelah obrolan selesai, Anin dan Rido berpamitan. Sebelum pulang ke apartemen, aku memberanikan diri menelpon Kaisar untuk memberi jawaban. Maaf ya Sar, aku mengganggu malam-malam begini, ucapku saat dia mengangkat telepon. Gak apa-apa kok, Fa. Ada apa? Tanyanya. Aku sudah pikirkan tawaran kamu. Aku siap menerima posisi itu, jawabku. Serius kamu, Fa? Kamu benar-benar mau ambil tawaran ini? Tanyanya memastikan. Iya, Sar. Insya Allah aku siap, kataku yakin. Terima kasih ya, Fa. Lusa aku akan kenalin kamu ke tim di kantor, katanya dengan nada gembira. Iya, Sar. Aku juga yang harus berterima kasih sama kamu karena diberi kesempatan besar ini, jawabku sebelum menutup telepon. Keesokan harinya, di kafe aku dikejutkan oleh kehadiran Mas Angga, Nadine dan Ibu Mas Angga. Mereka nampak tidak menyadari bahwa aku pemilik kafe ini. Dan aku memutuskan untuk berpura-pura menjadi salah satu pelayan. Dengan mengenakan seragam karyawan, aku menghampiri meja mereka sambil membawa daftar menu. Selamat datang, ini menunya, Pak, kataku dengan senyum sopan, berpura-pura tidak mengenali mereka. Namun Ibu Mas Angga langsung mengenaliku. Dengan suara lantang, dia berkata, Hah? Kamu Siva? Kasian banget setelah bercerai sama anakku, kamu jadi pelayan begini. Nadine yang duduk di sebelahnya ikut menyindir. Lihat Mas, Siva sekarang cuma mbak-mbak pelayan, jauh banget sama kita ya. Aku tetap tenang dan tidak merespon provokasi mereka. Namun Ibu Mas Angga tidak berhenti di situ. Dengan suara yang lebih keras, dia berkata kepada semua pelanggan. Dengar ya semuanya, perempuan ini dulunya mantan istri anakku. Sekarang dia cuma pelayan di kafe seperti ini. Jauh beda sama anakku yang seorang manajer sukses. Aku menahan diri agar tidak membalas, sambil memberi kode kepada karyawan untuk tetap tenang. Akhirnya, Mas Angga berdiri dan berkata, Bu, kita pergi saja dari sini. Gak ada gunanya berlama-lama. Sebelum pergi, Mas Angga mendekatiku. Nikmati saja nasibmu, Siva. Ini akibatnya kamu sombong dan meminta cerai dari aku. Aku menatapnya dingin dan berkata, Gak apa-apa Angga, kamu lihat saja nanti. Mereka pun pergi, meninggalkan kafe. Dalam hati, aku berjanji bahwa ini adalah awal kebangkitanku. Aku akan membuat mereka menyesal setelah merendahkanku. Pagi itu, Kaisar tiba di depan apartemenku dengan mobilnya yang mewah. Tanpa basa-basi, ia membukakan pintu mobil untukku, memintaku duduk di sampingnya. Perjalanan ke kantor terasa lebih nyaman dengan kehadirannya. Meskipun hatiku tak sepenuhnya tenang, ada banyak pertanyaan di pikiranku tentang bagaimana reaksi orang-orang saat mengetahui aku kini adalah wakil CEO, terutama seseorang di masa laluku. Sesampainya di kantor, aku langsung dibawa ke ruang rapat umum. Para direksi telah berkumpul untuk menyambutku. Sebagian besar dari mereka nampak tak mengenaliku. Wajar saja karena dulu aku hanya seorang pegawai biasa. Namun bisik-bisik tentang kehadiranku sudah terdengar hingga ke tingkat manajerial. Saat momen perkenalan tiba, aku bertemu dengan semua manajer, termasuk dia, Mas Angga. Wajahnya langsung memucat saat melihatku melangkah mendekat. Tangannya gemetar ketika kami berjabatan tangan. Keringatnya tampak mengalir meskipun ruang itu ber-AC. Ia pasti tidak menyangka bahwa wanita yang pernah dia hina kini berdiri jauh lebih tinggi darinya sebagai atasannya. Hari pertamaku di kantor langsung diwarnai dengan kecurigaan.
Ketika aku meninjau laporan keuangan dari divisi yang dipimpin oleh Mas Angga, ada banyak hal yang tidak masuk akal. Angka-angka yang tercantum seperti disengaja dimanipulasi. Tak ingin gegabah, aku mengetuk pintu ruangan Kaisar untuk membahas temuanku. Setelah mendapatkan izin untuk masuk, aku menyampaikan temuanku dengan hati-hati. "Pak Kaisar, maaf mengganggu waktu Bapak," ucapku, mencoba menjaga nada bicara tetap profesional. Ia hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. "Fa, kita ini kan teman. Jangan terlalu formal. Panggil saja aku Kaisar." Aku tersenyum malu. "Baik Kaisar, jadi aku menemukan beberapa kejanggalan di laporan keuangan divisi yang dikelola oleh Mas Angga." Wajahnya berubah serius. "Maksudmu apa? Ada indikasi korupsi?" "Belum bisa dipastikan, tapi kalau melihat pola ini, kemungkinan besar ada penyalahgunaan dana di timnya," jelasku. Kaisar mengangguk tegas. "Baik, kita akan selidiki ini lebih dalam. Aku akan membentuk tim khusus untuk mengumpulkan bukti. Kalau memang terbukti, aku tidak akan ragu untuk memecatnya." Sejak saat itu, pengawasan terhadap divisi Mas Angga diperketat. Setiap transaksi dan dokumen dicek ulang oleh tim yang dipimpin langsung oleh Kaisar. Di tengah situasi ini, hubungan kami semakin dekat. Kaisar mulai sering mengajakku untuk makan siang bersama. Bahkan di luar jam kerja kami sering menghabiskan waktu bersama. Kebersamaan itu perlahan menimbulkan rasa nyaman yang tak biasa di antara kami. Hingga suatu malam, Kaisar memutuskan untuk mengungkapkan isi hatinya. "Fa, aku tahu ini terasa cepat, tapi aku tidak bisa membohongi perasaanku. Aku mencintaimu, Fa," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. "Aku ingin kita tidak hanya sekedar rekan kerja atau teman. Maukah kamu menjadi kekasihku dan menikah denganku, Fa?" Aku terdiam. Perasaanku campur aduk antara bahagia dan ragu. "Kaisar, aku juga mencintai kamu. Tapi kamu tahu statusku kan? Aku hanyalah seorang janda. Apa nanti kata orang?" Kaisar memegang tanganku dengan erat. "Fa, aku tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Aku mencintaimu, dan itu yang terpenting." "Lalu bagaimana dengan keluargamu? Kalau mereka tidak setuju?" Tanyaku masih tidak yakin. "Aku sudah dewasa, Fa. Mereka akan menghormati pilihanku, karena mereka tahu aku tidak akan salah memilih." Keyakinannya membuatku luluh. Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu, aku siap menjadi istrimu." Hari itu menjadi awal dari rencana besar kami untuk menikah. Namun kebahagiaan itu seolah tertunda ketika kabar mengejutkan datang dari kantor. Ada temuan besar yang mengguncang posisi Mas Angga, dan kami harus segera mengambil tindakan. 2 minggu penyelidikan akhirnya membuahkan hasil. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Mas Angga, mantan suamiku sekaligus manajer di perusahaan ini, telah melakukan penyelewengan dana. Jumlahnya bukan main-main, mencapai ratusan juta rupiah. Kaisar CEO sekaligus tunanganku kini memutuskan untuk memanggil Angga ke ruangannya. Angga nampak pucat pasi saat semua bukti dipaparkan di hadapannya. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Suaranya bergetar, dan tangisannya pecah seperti anak kecil yang ketakutan. "Maafkan saya, Pak Kaisar." "Bu Siva," katanya, memohon ampun dengan suara lirih. Kaisar yang biasanya sabar terlihat sangat murka. "Permintaan maaf tidak bisa mengganti uang perusahaan yang kamu ambil," bentaknya. Namun sebelum kemarahannya meledak lebih jauh, aku menyentuh lengannya dengan pelan, mencoba meredakan emosinya. "Kasus ini sudah jelas, tapi mungkin kita bisa memberi solusi yang lebih bijaksana," kataku setelah berdiskusi. Kami memutuskan untuk tidak membawa kasus ini ke jalur hukum, asalkan Angga mengganti semua kerugian yang telah dia timbulkan. Keputusan akhir, Angga dipecat secara tidak hormat. Keluar dari ruangan, Angga terlihat hancur. Ia menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Meski ada rasa kasihan, aku tahu ini adalah hasil dari semua perbuatannya. Malam harinya kejutan lain menungguku. Saat kembali ke apartemen, aku mendapati Angga dan ibunya sudah berada di depan pintu. "Kalian ada apa kesini?" tanyaku dengan nada dingin. "Siva, aku mohon,
Bantu aku agar tidak dipecat, ujar Angga setelah berlutut. Bahkan ibunya pun ikut menangis, memohon belas kasihan. Siva, ibu minta maaf atas semua yang telah ibu lakukan dulu. Tolong bantu kami, Siva, katanya sambil bersujud di kakiku. Aku menatap mereka tanpa belas kasihan. Maaf, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Urus saja masalah kalian sendiri, jawabku dengan tegas, lalu masuk ke dalam apartemen tanpa menghiraukan tangisan mereka. Setelah semua badai berlalu, hidupku memasuki babak baru yang jauh lebih indah. Kaisar, pria yang kini menjadi suamiku, menunjukkan cinta dan pengabdian yang membuatku merasa begitu dihargai. Pernikahan kami menjadi peristiwa yang sangat berkesan. Diadakan dengan megah di salah satu ballroom mewah di pusat kota. Hari itu, aku mengenakan gaun putih yang panjang dengan detail manik-manik yang berkilauan, membuatku merasa seperti seorang putri. Kaisar dengan setelan jas hitam yang rapi, nampak begitu gagah. Aku bisa melihat kebanggaan di mata keluarganya, terutama kedua orang tuaku, yang tidak pernah menyangka kalau anak perempuan mereka akan menjalani hidup seindah ini setelah apa yang pernah aku lalui. Saat aku berdiri di pelaminan, dikelilingi oleh keluarga dan kerabat, Kaisar menggenggam tanganku dengan erat. Siva, bisiknya, suaranya rendah penuh kehangatan. Kamu tahu, aku gak pernah sebahagia ini sebelumnya. Kamu bukan hanyalah seorang istri, tapi juga sahabat dan pendamping hidupku. Aku beruntung sekali bisa memiliki kamu. Aku tersenyum dan menatapnya. Aku juga merasa sangat beruntung, Kaisar. Setelah semua yang pernah kita lalui, akhirnya aku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Acara itu dipenuhi dengan tawa, harapan, dan doa-doa terbaik dari tamu-tamu yang hadir. Bahkan beberapa rekan kerja Kaisar datang menghampiri kami. Selamat ya Pak Kaisar dan Bu Siva, kalian pasangan yang sangat luar biasa, kata salah satu direksi sambil menjabat tangan kami. Dengan dukungan teman-teman semua, kami yakin bisa melalui segala tantangan ke depan, jawab Kaisar dengan senyuman khasnya. Beberapa tamu bahkan berbisik, memuji betapa aku telah menjadi sosok yang anggun dan dihormati. Ini adalah perbedaan yang nyata dari diriku yang dulu, seorang wanita sederhana yang bahkan pernah dihina oleh suaminya sendiri. 2 bulan setelah pernikahan, kabar yang menggembirakan datang. Aku dinyatakan hamil. Kaisar adalah orang pertama yang aku beritahu. Saat aku menunjukkan hasil tes kehamilan kepadanya, reaksinya luar biasa. Siva, serunya dengan mata berbinar, memelukku dengan erat. Ini nyata kan? Kita akan punya anak. Aku mengangguk. Air mataku mengalir bahagia. Iya Kaisar, aku hamil. Kaisar tertawa lepas. Sesuatu yang jarang kulihat dari pria serius seperti dia. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku dapatkan, Siva. Kamu tahu, aku gak bisa menunggu untuk menjadi seorang ayah. Aku akan menjadi ayah yang baik untuk anak kita. Setiap hari setelah itu, Kaisar tak henti-hentinya menunjukkan kebahagiaannya. Ia sering mengusap perutku yang masih datar sambil berkata lembut, Hai nak, ayah di sini. Ayah berjanji, kamu akan tumbuh di keluarga yang penuh cinta. Kebahagiaan ini juga menjadi bukti nyata bahwa aku tidak mandul, seperti tuduhan Angga dulu. Saat mengingat bagaimana Angga meremehkanku dengan alasan itu, aku tersenyum. Tuhan telah menunjukkan kebenarannya dengan cara yang paling indah. Kaisar, ucapku suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen, menikmati secangkir teh hangat. Aku gak pernah menyangka hidupku akan seindah ini. Aku selalu berpikir kebahagiaan bukan untukku, tapi kamu membuktikan kalau aku salah. Kaisar menoleh dan menggenggam tanganku. Siva, kamu pantas untuk bahagia. Dan aku akan memastikan kalau kamu bahagia selamanya. Kamu dan anak kita adalah prioritas utama dalam hidupku. Aku mengangguk, menahan haru. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dicintai tanpa syarat. Hidup kami penuh dengan harapan, cinta dan kebahagiaan yang baru saja dimulai. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, kabar buruk tentang Angga akhirnya sampai ke telingaku. Saat pertama kali mendengarkannya, aku sempat merasa tidak percaya.
Angga yang dulu begitu yakin dengan pilihannya meninggalkanku, kini berada dalam kesulitan yang besar. Nadine, wanita yang dulu menjadi alasan utama Angga menceraikanku, ternyata tidak sebaik yang dia kira. Aku tidak tahu pasti kapan semuanya berubah. Tetapi kabar yang kuterima semakin jelas. Nadine hanya memanfaatkan Angga untuk keperluannya sendiri. Aku duduk di ruang tamu bersama Kaisar saat seorang tetangga lama menghubungiku. Mereka bercerita dengan nada prihatin, dan aku bisa merasakan sedikit perasaan puas yang muncul begitu saja. "Syifa, kamu tahu kan tentang keadaan Angga sekarang?" Suara tetanggaku terdengar ragu. "Nadine sudah pergi meninggalkan dia. Setelah Angga kehilangan pekerjaannya, semuanya berubah. Nadine tidak tahan dengan kehidupan yang mulai susah, dan dia pergi begitu saja, meninggalkan Angga." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Rasanya begitu aneh mendengar kabar seperti ini setelah semuanya terjadi. "Jadi, dia benar-benar pergi begitu saja?" tanyaku dengan sedikit ketegangan. "Iya, Syifa. Bahkan rumah mereka disita oleh bank karena mereka nggak bisa bayar hutang. Angga dan ibunya sekarang tinggal di rumah kontrakan yang sempit. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Semua yang mereka banggakan dulu kini telah hilang begitu saja." Kaisar yang duduk di sampingku menatapku dengan ekspresi serius. "Karma memang datang pada waktunya. Tapi itu semua bukti bahwa hidup kita selalu mendapatkan apa yang kita tabung selama ini, baik atau buruk." Aku hanya mengangguk, merenung sejenak. Sebagai manusia, aku merasa kasihan. Namun ada bagian dalam diriku yang merasa bahwa inilah yang pantas dia terima. Angga yang dulu membuangku begitu saja karena alasan yang tidak masuk akal, kini harus merasakan konsekuensi dari pilihannya. Rasa penasaran membawaku ke tempat tinggal mereka yang sekarang, sebuah kontrakan kecil dan pengap. Aku datang bersama Kaisar. "Syifa, Kaisar, apa tujuan kalian datang ke sini?" tanya Angga dengan nada tajam, meskipun terlihat jelas rasa malu di matanya. "Apa kalian mau menghina kami?" timpal ibunya dengan nada yang menyalahkan. Aku tersenyum tipis. "Tenang saja, aku hanya ingin mengingatkan sesuatu," ucapku dengan tegas. "Angga, dulu kamu menceraikanku karena kamu bilang aku mandul. Padahal kenyataannya, kamu yang tidak bisa memiliki anak. Aku menyembunyikan fakta itu untuk menutupi aibmu. Tapi lihat sekarang, aku dan Kaisar sedang menantikan anak pertama kami. Ini buktinya." Aku menunjukkan hasil tes kehamilanku. Angga hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Kehidupannya yang kini terasa benar-benar berada di titik terendah. Setelah semua yang terjadi, aku bisa merasakan betapa hidupku kini terasa lebih ringan. Angga, masa laluku yang begitu kelam, telah pergi begitu saja, tertinggal dalam serpihan kenangan yang kini mulai pudar. Semua yang pernah menjadi bagian dari hidupku, kekecewaan, pengkhianatan, dan rasa sakit telah digantikan dengan kebahagiaan yang tulus. Aku menatap Kaisar yang sedang duduk di sampingku, memegang tanganku dengan penuh kasih. Kehidupan kami sekarang jauh berbeda dari yang dulu, jauh lebih damai dan penuh harapan. Kami memiliki segalanya yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Sebuah keluarga, sebuah cinta yang tulus, dan kebahagiaan yang tidak ternilai. Kadang aku memikirkan masa lalu, terutama saat mendengar kabar tentang Angga dan ibunya. Ada rasa lega yang sulit untuk aku jelaskan. Meskipun dalam hati kecilku masih ada sedikit rasa kasihan, namun hidup sudah mengajarkanku banyak hal. Mereka telah memilih jalan mereka. Kini harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya itu. Aku tidak bisa lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tidak memberikan ruang bagi kebahagiaan. Kini hidupku dan Kaisar telah memasuki fase baru. Kami menantikan kehadiran buah hati kami, yang akan melengkapi kehidupan ini dengan lebih banyak kebahagiaan. Setiap hari, Kaisar semakin memperhatikan betapa ia mencintaiku. Kami berdua bekerja keras untuk memastikan masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga untuk anak kami yang akan segera lahir. Kadang aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bahagia? Dan jawabannya selalu sama, aku selalu bahagia.
lebih dari apapun yang pernah aku rasakan sebelumnya. Aku bahagia karena aku tahu, meskipun ada banyak rintangan yang datang dalam hidupku, aku selalu mampu bangkit dan berjuang. Aku bahagia karena aku bisa menemukan cinta yang sejati, yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Dan yang terpenting, aku bahagia karena aku bisa berdiri di sini sekarang, dengan Kaisar, dan dengan kebahagiaan yang kami bangun bersama. Aku tersenyum, menatap Kaisar dengan penuh cinta. Aku mencintaimu, kataku dengan lembut. Kaisar menatapku dengan penuh kasih sayang. Aku juga mencintaimu, Siva, dan aku akan selalu di sini untukmu dan untuk keluarga kecil kita. Itulah yang paling terpenting sekarang. Kami telah melewati banyak hal bersama, dan kini kami membangun masa depan kami sendiri. Masa lalu sudah menjadi bagian dari cerita yang telah tertutup, dan kami sedang membuka halaman baru dalam hidup kami. Aku merasa tenang, merasa damai, karena kini aku tahu karma telah menemukan jalannya, dan aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati.